Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tilawah Quran surah Ali Imran ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri. Maksudnya kata para ulama, di hari itu di mana ada orang yang wajahnya bersinar-sinar putih, menyinari setiap pihak yang memandangnya. Bahkan saat orang ini, mohon maaf hadirin, dikelilingi oleh mereka-mereka yang jauh daripada sinar cahaya itu, orang ini atau ketika orang ini dikelilingi oleh orang-orang yang bersinar semuanya, orang ini juga tetap bunga bersinar cerah wajahnya. Ulama juga menyebutkan disebabkan karena amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi wajah yang bersinar itu sebab musababnya adalah amal salih.
Nabi SAW pernah bersabda, besok kalian akan ada yang dibangkitkan, wajahnya bermuram durja, hitam, pekat, legam. Ada yang bahkan wajahnya rata. Ada yang bahkan dibangkitkan, diberi label pencuri, diberi label pengkhianat dari si fulan. Di hari itu ada wajah yang berseri-seri. Siapa mereka? Di antaranya adalah al-abrar lafi na'im. Orang-orang yang abrar, mereka ada dalam kemuliaan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa taswaddu wujuh. Taswad itu artinya hitam. Aswad, hajar, aswad, batu hitam. Taswaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh yauma tabyaddu wujuh. Ada waktu itu wajahnya putih bersinar, ada pada hari itu wajahnya hitam pekat legam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun mereka yang wajahnya hitam, dikatakan kepada mereka, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Maknanya ada dua. Satu, telah datang penjelasan tapi mereka menolak kebenaran yang datang, tetap kufur. Atau yang kedua, sudah datang penyampaian kebaikan tapi mereka nggak mau membenarkan penyampaian tersebut. Atau opsi yang berikutnya, mereka sudah beriman lalu berbalik arah karena menuruti hawa nafsu mereka. Akafartum ba'da imanikum. Kan pertanyaan Allah jelas ya jemaah. Kenapa kamu kafir? Lah dulunya kamu tuh beriman. Jadi dulunya orang ini sudah beriman tapi enggan mendengarkan amal baik, tapi enggan mendengarkan nasihat-nasihat baik yang membuat dia akhirnya beramal dengan amalan-amalan yang menjatuhkan dia ke jurang kekufuran. Fadzuqul azab, maka rasakan azab yang sangat pedih, bima kuntum takfurun, karena sebab kekufuran. Jadi penyebab ada orang berwajah putih berseri-seri, kata ulama, amal salih. Adapun penyebab wajahnya berlegam hitam adalah karena musababnya karena sebab kekufuran mereka. Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq. Padahal ayat-ayat Allah telah datang kepada mereka, dibacakan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa ayat itu ayat-ayat yang penuh dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam semesta, kecuali masing-masing kita menzalimi dirinya sendiri. Rasulullah pernah cerita begini jemaah. Ketika ada seseorang itu diceritakan dan dikisahkan oleh baginda Nabi tentang gambaran syurga dan neraka, lalu Nabi SAW cerminkan bagaimana Rasul SAW gambarkan bagaimana kejam dan dahsyatnya siksa neraka itu. Nabi SAW kemudian punya closing statement yang kalimat ini membuat sahabat kemudian berpegang teguh pada kalimat sederhana ini. Nabi katakan, fala yamulanna illa nafs. Kalau ada di antara kalian nanti jumpa masuk ke dalam nerakanya Allah, fala yamulanna atau fala yalumanna illa nafs. Sabda Nabi, jangan pernah mereka salahkan kecuali diri mereka sendiri. Karena Allah enggak zalim sama siapapun. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah enggak zalim kepada siapapun. Bahkan Allah enggak pernah zalim kepada hewan, tumbuhan, dan di seluruh dunia ini Allah enggak zalim kepada siapapun. Maka Nabi bersabda, kalau ada di antara kalian nanti dapat balasan di akhirat, jangan kalian salahkan kecuali diri kalian sendiri. Kita berbuat, kita dapat. Siapa berbuat, dia dapat. Tulis di kolom komentar ya teman-teman di TikTok dan Instagram. Mohon maaf YouTube-nya agak trouble lagi. Udah. Fala yamulanna illa nafas. Nabi bersabda, au kamakal, jangan kalian salahkan kecuali diri kalian sendiri. Siapa berbuat, dia akan dapat. Tulis lagi di caps lock besar-besar, di caps lock besar-besar. Siapa yang menanam, dia akan mengetam atau memanen. Yang kita tanam, yang kita panen. Hari ini sebenarnya sudah tergambar
sebelum nanti di hari akhirat, sekarang tuh sebenarnya sudah tergambar jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan yaumul hisab itu, gambaran hisab perhitungannya sudah terdapat di hari ini. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan, siapa yang konsisten dia akan tumbuh, siapa yang berkarir dia akan diberikan, siapa yang menginginkan sesuatu bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Di dunia aja sudah dapat gambaran dari kerja kerasnya, apalagi di akhirat. Gak ada ceritanya orang berhasil dalam semalam, karena bunga yang mekar tidak ditanam dalam waktu semalam. Bunga yang mekar ditanam dari puluhan tahun yang lalu, dijaga, dirawat, dipupuk, disirami, dirawat dengan sebaik-baiknya perawatan, dieman, jangan sampai kurang matahari, jangan sampai berlebih matahari, sampai terus kemudian tumbuh, batangnya kokoh, daunnya rimbun, berbunga, berbuah, buahnya bisa kita nikmati, buahnya melahirkan biji, bijinya ditanam lagi, terus puluhan tahun baru dirasakan oleh anak-anak kita. Atau mungkin ada yang singkat kayak nanam cabai atau nanam hal-hal yang agak lumayan pendek waktu masa memanennya. Seperti itulah gambaran hisab. Seperti itulah gambaran Allah nggak pernah zalim sama hambanya. Kalau kamu kerja keras, kamu dapat. Ada falsafah dalam bahasa Arab, dan ini pepatah bukan hadis, man jadda wajada. Kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau akan dapat apa yang engkau sungguhi itu. Jangan dilihat sekarang orang ini berhasil, kita nggak pernah tahu perjuangan dia melewati jalan mana aja. Tokonya besar ya, banyak karyawannya ya. Bukan hari ini kita lihat tokonya, 10 tahun yang lalu tokonya belum ada bahkan. Online shopnya maju ya, bukan hari ini kita lihat online shopnya maju. Puluhan tahun bahkan online shopnya belum pernah dia mulai. Dia berdarah-darah melewati setiap perjuangan. Kalau untuk urusan dunia, Allah nggak zalim, apalagi untuk urusan akhirat. Di dunia aja Allah nggak zalim, pemalas yang nggak dapat. Yang rajin, yang tekun, yang konsisten, yang disiplin, ya dia dikasih. Apalagi urusan akhirat, hadirin. Kalau urusan dunia aja Allah itu tidak zalim, apalagi akhirat. Di dunia malas, dia nggak dapat apa-apa. Pemalas tidak akan pernah dapat apapun. Yang rajin, disiplin, konsisten, wani perih, siap dicaci maki, siap ada orang yang menentang, siap ada yang suka, siap ada yang juga nggak suka. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh, dengarkan kalimatnya para ulama, man sabata nabat. Kalau kamu konsisten di satu titik, Allah tumbuhkan di titik tersebut dengan tumbuhan yang baik. Man sabata nabat. Siapa yang konsisten, dia pasti tumbuh. Gimana lagi tentang perhitungan di akhirat? Makanya ayat ini Allah mengingatkan, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak akan pernah zalim kepada satupun makhluk di alam semesta. Tidak akan pernah Allah zalim pada siapapun, nggak pernah Allah zalim. Hadirin kira yang kita sembunyikan nggak ada orang tahu, fix orang itu nggak tahu? Nggak. Allah tetap tahu. Hadirin kira amal soleh hadirin yang dilakukan sembunyi-sembunyi lantas orang nggak tahu, emang beneran orang ini nggak tahu? Enggak, Allah tetap tahu. Amal baik sekecil apapun Allah tahu, amal salah sekecil apapun Allah tahu. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun di alam semesta ini. Nggak akan pernah dizalimi sama Allah. Hitung-hitungan Allah tuh perfect, dan yang maha sempurna hanya Allah. Kalkulasi rasio manusia 99%, tapi masih ada kemungkinan salahnya. Kalkulator, kecanggihan teknologi ada benarnya, tapi mungkin ada errornya. Tapi kalau hitung-hitungan Allah nggak mungkin salah walau sehelai nafas. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak zalim kepada siapapun di seluruh alam semesta.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Dan milik Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah sajalah segala urusan dikembalikan. Ayat ini banyak yang pernah kita bahas, juga mirip dengan ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya. Kekuasaan punya Allah, yang ada di langit punya Allah, yang ada di bumi punya Allah, yang ada di lautan punya Allah, yang ada di dalam apapun juga di seluruh alam semesta ini kepunyaan Allah. Maka sejatinya tidak satupun manusia memiliki kecuali dia hanya dititipi, dan tidak ada satupun yang berhak sombong, karena yang berhak sombong hanya Allah. Dan tidak satupun manusia yang boleh merasa kehilangan, karena sejatinya semua hanyalah titipan. Kalau seorang manusia itu benar-benar sadar bahwa semua yang sedang diamanahkan kepada dirinya, harta, kuasa, ilmu, tenaga, atau apapun jua yang hadir dalam kehidupannya, merupakan karunia yang Allah sedang titipkan pada mereka. Tidak ada waktu sedetik pun untuk mereka bermaksiat kepada Allah, karena mereka tahu Allah sedang menitipkan kepada mereka, dan penuh jelas pantauan Allah atas mereka. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sungguh Allah benar-benar maha mengawasi atas setiap derap langkah hamba-hambanya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengemukakan jemaah yang dirahmati Allah, wa an malika min aina iktasaba wa fima anfaqah. Perihal harta, Allah akan pertanyakan kita perihal dua. Yang pertama, min aina iktasabah, dapat dari mana nih harta? Wa fima anfaqah, dan kemana kamu infakkan harta yang Allah titipkan. Jadi bukan hal yang main-main. Harta yang kita dapat dari mana? Jam tangan, tas, kendaraan, harta uang, makanan yang terhidang di meja makan. Dapat dari mana itu harta? Wa fima anfaqah, dan kamu kemanakan harta tersebut? Allah pasti akan tanya. Zaman dulu sahabat Nabi itu paling senang kalau mendapat harta, mereka segera mengamalkan apa yang Nabi sabdakan, riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi bersabda, sabda Nabi, Allahumma hadza minka walaka ya Allah. Allahumma ya Allah, hadza minka, sesungguhnya ini semua yang kami punya adalah darimu, walaka, kembali lagi padamu ya Allah. Sahabat Nabi itu paling senang kalau dapat sesuatu dikembalikan untuk menolong agama Allah. Terbukti Abu Thalhah dalam kisah kebun Bairuha yang diwakafkan, sampai detik ini kebun terbaik Bairuha yang paling Abu Thalhah cintai, jadi masuk bagian dari dalam Masjid Nabawi. Nggak kebayang pahala jariah buat beliau kayak apa. Amal jariahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendatangkan segudang hartanya untuk menolong dakwahnya baginda Nabi, sehingga sekarang kita rasakan dakwah ini mampu tersebar begitu luasnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dapat pahalanya. Nah, kebayangkan jemaah betapa hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mewakafkan harta, waktu, tenaga, dan ilmu beliau, khidmat beliau untuk sebagai melayani umat. Yang detik ini kita bisa rasakan keindahannya kaum muslimin memeluk agama Islam dengan begitu khidmat, khusyuk, nyaman, manisnya iman dirasa. Perjuangan siapa? Itu torehan perjuangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atas bimbingan daripada Rasulullah Muhammad, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua kepunyaan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Makna wa ilallahi turja'ul umur
Al-Imam Ibnu Katsir menguntai atau mengutarakan, dan hanya kepada Allah sajalah kalian dikembalikan. Maksudnya dialah Allah yang mengatur segala urusan di dunia kalian, dialah Allah yang mengatur segala urusan di akhirat kalian, dan dialah Allah juga yang memutuskan hukum di dunia dan akhirat kalian. Hidup nyaman kalau ada aturan, dan hidup akan berantakan jika kita menyalahi aturan. Jadi terasa nyamannya hidup itu ketika kita nurut aturan, pasti nyaman. Sedangkan hidup yang semau kita itu pasti nggak nyaman, karena hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Quran surah Yusuf ayat 53, hawa nafsu itu nanti condongnya terus mengajak kepada yang mungkar. Sehingga banyak orang nanti ketika tidak mau diatur, lebih banyak terjadi chaos dalam hidupnya, karena tidak mau diatur dengan sebaik-baiknya dan semulia-mulianya aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala punya aturan main. Dunia itu ibarat la'ibun, permainan jemaah. Ketika kita pahami bahwa dunia seperti ibarat permainan, maka ada rule of the game, ada aturan permainan saat kita hidup di dunia. Salah satunya meyakini bahwa wa ilallahi turja'ul umur. Sebagaimana ayat Ali Imran 109, Allah berfirman, kepada Allah sajalah segala sesuatu dikembalikan. Semua urusan kita, semua hajat kita. Kalau kita mau hajatnya dipermudah, kembalikan saja kepada Allah setelah ikhtiar terbaik ranah kita. Kalau kita mau diuntungkan dalam perihal dunia dan akhirat, tidak ada keuntungan dunia akhirat itu kecuali didapat saat Allah ridho kepada kita. Hadirin, jamaah datang ke Masjid Fatimah Garung, niatnya mau ngaji. Yang biasanya misalkan kita niat ngaji, lalu kok terus kemudian datang jamaah ke tempat ngaji lain, tiba-tiba ternyata ngaji di sana dapat beras lah, dapat apalah segala macamnya. Ya udahlah, lebih enak di sana aja lah, sana dapat ini dan itu misalnya. Maka sebenarnya sedang mengkonversi dunia, sedang mengkonversi nilai-nilai ukhrawi untuk dapatkan dunia. Walaupun kita tentu saja jemaah, memang kita butuh, tapi kan bukan cuma tentang hal dunia itu jemaah. Orang yang tadinya ngaji niatnya untuk akhirat, dunianya itu sebagai bonus dan ngikut pasti. Tapi kalau sudah ngaji tujuannya fokus dunia semata, nggak dapat apa-apa di akhirat kecuali nanti dia dapat ruginya. Maka apa yang difokuskan dalam hal ini, fokus kita tuh cari ukhrawi. Dunia datang sebagai asbab, dunia datang sebagai dampak dari fokusnya kita mengejar akhirat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang akhirat adalah tujuan fokus utamanya, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah jadikan kaya dalam relung jiwanya. Wa atathud dunya wa hiya ragimah, nanti soalan dunia kalian gak usah mikir, karena dunia akan datang dalam keadaan tunduk terhina. Kejar akhirat pasti dapat dunia, tapi kalau kejarnya dunia belum tentu dapat akhirat. Hadirin coba lihat, apik mana orang yang standar hidupnya kalau ngaji pokoknya mah ngaji, dengan kalau ngaji pokoknya mah harus disiapkan karpet merah, dijemput mobil bagus, pulang disalam templein dan apa segala macam. Bagus mana orang yang ngaji karena berharap ridho Allah? Ya bagus orang ngaji karena mengharap ridho Allah jemaah. Mau gelarin karpet merah kayak mau nggak dijemput, kayak mau nanti ada hadiah saat dibawa pulang atau mau gimana pun, tetap aja dia mencari ridho Allah, buat dia itu nggak ada harganya. Dia mencari ridho Allah, buat dia itu datang sebagai bonusnya, dampak atas dia mengejar akhiratnya. Bukan itu tujuan utamanya. Ada ucapan selamat datang, ada baliho yang sangat besar menyambut dirinya, ataupun nggak ada, bukan itu tujuannya. Bukan agar supaya baliho besar menyambutnya, selamat datang fulan, 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 selamat datang ustazah fulana. Bukan itu tujuan dirinya, karena fokusnya mah akhirat.
Orang kalau fokusnya akhirat, dunia dapat. Orang kejar dunia, akhirat belum tentu. Maka Masya Allah, tabarakallah, belajar memahami sabda Nabi dalam konteks iman, bukan konteks mata dan penglihatan mata semata. Orang yang faham konteks hadis Nabi, man kanatil akhirah hammah, kalau kamu berharapan besar tentang negeri akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi. Soal kekayaan, Allah yang nanti kayakan kok, tenang aja. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Kalau kamu fokusnya akhirat, dunia nggak diminta, nanti datang sendiri kok. Tapi kamu fokusnya akhirat. Jangan berharapan tentang dunia dulu. Jangan berharapan tentang ini itu dulu. Berharapan, oh nanti saya dapat sekian-sekian berapa nih. Aduh, terlalu kecil jemaah, terlalu kerdil hadirin. Orang yang untuk menyampaikan ilmu lalu terus kemudian menghendaki jumlah nominal, tidak akan pernah keluar ilmunya kecuali sesuai dengan nominal yang diberikan. Kayak air pump, paham ya jemaah? Airnya baru keluar kalau dibayar. Tapi jadilah sumber mata air, gak usah diminta, dia mengucur dengan sendirinya. Hasil kucuran airnya mengaliri kepada yang membutuhkannya. Jadilah sumber mata air. Mau dikasih ataupun tidak, tugas saya mah menyampaikan ilmu, gak ada urusannya sama Anda. Mau Anda menghargai, mau Anda gak menghargai, itu urusan saya mah sama Allah menyampaikan ilmu. Ngobrol sendiri atau enggak, mendengarkan atau mencatat, itu mah nanti kembali kepada Allah. Yang penting tujuan kita mencari ridhonya Allah. Datang jauh-jauh, toh pun akhirnya diabaikan, gak ada masalah. Hadirin pun sama. Jamaah datang, mendengarkan, duduk, menyimak, tujuannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Gak akan pernah rugi jamaah. Orang yang memfokuskan hidupnya untuk Allah tuh gak akan pernah rugi, dibayar lunas. Bahkan kabar baiknya, Allah bayar lunas di dunia dan Allah lipat gandakan di akhirat. Yakini jamaah, orang kalau fokusnya ridho Allah di dunia tuh lunas, di akhirat ditambahkan bonus-bonusnya. Sudah mah di dunia dapat, di akhirat ditambahkan. Tapi kalau fokusnya dunia, Nabi bersabda apa? Sabda Nabi, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Siapa yang fokus hidupnya dunia, farraqallahu syamlah, Allah cerai-beraikan urusan-urusannya. Wa ja'alallahu faqra baina 'ainai, dan Allah senantiasa jadikan kefakiran ada di pelupuk matanya. Ngerasa kurang terus, ngerasa miskin terus, ngerasa gak cukup terus. Jamaah, orang yang korupsi kira-kira orang yang miskin atau orang yang kaya? Orang yang korupsi miskin apa yang kaya? Miskin. Miskin apa ya Anda? Miskin hati, miskin iman, tapi secara finansial kaya. Itu loh yang korupsi. Emang orang miskin apa jemaah? Orang kaya. Mobilnya bukan mobil carry tua, kijang tua. Ini bukan mobil, kan nggak ada kijang tua jemaah. Kalau Masjid Fatimah Garung kan alhamdulillah. Lah kita tuh nyaman aja, kita pakai kijang tua yo nyaman aja, santai. Masjid Fatimah Garung kemana-mana ngambil sayur, nganter sayur, angkat beras, pakai kijang tua yang ada di garasi Masjid Fatimah. Yo biasa aja, yo nikmat-nikmat aja, yo nyantai-nyantai aja. Karena ada berkah di kendaraan tersebut. Tapi ada yang di atas kijang tua, ada yang mereknya A, mereknya B, mereknya C, keluaran 2022 maksudnya, keluaran 2021, 2022, lah kok nggak cukup-cukup jemaah. Ada yang Rubicon lah, ada apalah, itu kan harga miliaran. Tapi kok sampai hati
untuk begini begitu, menzalimi yang lain, untuk terus kemudian ingin merasa kurang. Lah itu ada apa toh sebenarnya? Walhasil kita ketemu sama formulanya baginda Nabi, sabda Nabi, laisal ghina an kasratul ard, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafas. Orang yang kaya sejatinya bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya sejatinya adalah orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya. Makanya kadang-kadang kami pun kadang-kadang jamaah suka membatasi diri kalau sering bertemu dengan yang kaya-kaya ya jemaah, karena takut-takut kadang seringnya kita bertemu sama yang kaya-kaya membuat kita nanti meremehkan nikmat Allah, walaupun itu nanti kembali ke pribadi masing-masing ya. Awalnya kita naik Honda Beat happy aja, nggak ada masalah. Tapi begitu sama yang naik PCX misalkan, lalu kita bilang, kenapa Honda Beat sih? Awalnya kita naik Kijang tua biasa-biasa aja, tapi begitu ngelihat yang naik Land Cruiser, Velfire, atau naik Lexus, BMW, Mercy, lalu kita bilang, wih, mobilnya, Kijang tua ini udah rongsok deh nih. Kadang-kadang itu tuh perlu membatasi jamaah untuk menjaga hati supaya nggak condongnya dongak. Itu kan perintah Quran juga toh. Wala tamuddanna ainaika. Jangan kamu sering dongak ke atas. Karena kalau kamu sering dongak ke atas, nggak ada habisnya. Selain nggak ada habisnya, leher kita pegel kalau dongak ke atas terus jemaah. Makanya Nabi bersabda, sabda Nabi, unzur ilaman asfala minkum wala tanzur ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tazdaru ni'matallah. Sering-sering lihat ke bawah, jangan sering-sering lihat ke atas. Dalam perihal dunia, kalau akhirat dibalik, justru akhirat melihat ke atas, jangan ke bawah. Tapi kalau dunia, sering-sering lihat ke bawah, jangan terlalu sering lihat ke atas. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmat Allah. Itu ya supaya kamu bersyukur sama Allah dan gak ngeremehin nikmatnya Allah. Maka sesekali bolehlah bergaul dengan beliau-beliau yang Allah berikan kekuasaan, Allah berikan nikmat harta, tapi ya jangan terlalu sering. Nanti takutnya kita meremehkan nikmatnya Allah. Dijaga hatinya. Maka saya bersyukur kemarin ada yang mengingatkan, ayo jaga hati. Ini yang paling sulit tuh jaga hati. Ya benar. Jamaah Masjid Fatimah Garung, Ustadz semoga Allah jaga hatinya ya, amin insyaallah. Itu ya benar jamaah. Kalimat sederhana, Allah jaga hatinya ya, itu ya benar, karena kunciannya itu kan di sini. Nabi bersabda, karena sabda Nabi, ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah dalam badan kita ada segumpal daging, kalau daging ini baik-baik semuanya, buruk-buruk semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu bernama qalbun, hati. Jamaah jaga hati, kami jaga hati. Ayo kita perbaiki, gandengan tangan sampai surga bareng-bareng insyaallah. Yang ditunggukan itu. Ini loh makna sejati dari wa ilallahi turja'ul umur. Hadirin kesini mau urusan apa? Urusan dunia? Enggak. Wa ilallahi turja'ul umur. Kesini tuh kita urusan akhirat jamaah. Ini urusan apa? Urusan dunia? Enggak. Kesini tuh kita urusan akhirat. Akadnya kita tuh bukan dengan saya akad ngaji sama Uwir. Bukan. Saya bismillah berakad denganmu ya Allah menjalankan sunnah nabimu. Di antara ini juga termasuk kewajiban orang beriman. Siapa yang mengaku beriman, maka hendaknya dia wajib menuntut ilmu. Kan sabda Nabi begitu toh? Sabda Nabi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kalau kamu ngaku muslim, maka menuntut ilmu bagimu hukumnya wajib. Jadi akad kita tuh akad wa ilallahi turja'ul umur. Ini dalam segala aspek. Wa ilallahi turja'ul umur.
menjadikan semua hanya untuk Allah, karena semua dari Allah, berproses kita terus melibatkan Allah, nanti dikembalikan lagi kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Saya mengajak diri saya, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang semua sekarang sedang bergelut di apapun bidang yang ditekuninya, ayo akadkan ayat 108 Ali Imran, ayat 109 Ali Imran jadi akad prinsip hidup. Tulis di kolom komentar, wa ilallahi turja'ul umur. Saya hanya mengembalikan semua urusan saya kepada Allah, atau saya kembalikan semua urusan kepada Allah. Semuanya. Lagi kaya, wa ilallahi turja'ul umur. Lagi berkuasa, wa ilallahi turja'ul umur. Lagi punya ilmu, wa ilallahi turja'ul umur. Lagi dititipi anak cucu keturunan yang salih, lah kok cucunya hafal Quran, lah kok anaknya hafiz 30 juz, wa ilallahi turja'ul umur. Anaknya menikah, lah mantunya kaya raya, wa ilallahi turja'ul umur. Anak menikah, lah mantunya pintar, wa ilallahi turja'ul umur. Pokoknya semuanya. Lagi sehat, ya Allah jemaah, saya pesen betul jemaah. Kemarin saya ketemu ada salah seorang jemaah kita sakit jemaah. Sebelumnya rutin ngaji. Semoga Allah sembuhkan beliau. Lalu terus kemudian beliau sakit, berbaring, sulit untuk terbangun. Lalu beliau sempat menyampaikan, doakan, iya ibu, kami doakan, iya bapak, kami doakan. Hadirin, tapi bahagianya adalah menjadi ingatan di beliau dan di benak kami tentunya, saat beliau sehat, beliau pakai masa sehatnya untuk ngaji jemaah Allah. Itu jadi ingatan indah loh jemaah. Ya Allah, sekarang saya terbaring lemah, saya nggak bisa bangun, tapi ingatan saya dahsyat dan kuat bahwasanya dulu semasa sehat saya pakai untuk ngaji. Maka sebelum datang masa itu, dan saya yakin kita semua akan mengalami masa itu jemaah. Kalau umur kita sampai 100 tahun, mungkin kita bisa duduk nyaman dari 0, mungkin nggak 0 juga, dari balik sampai nanti umur 70. Saat umur 70 lebih, duduk mungkin udah nggak nyaman. Mumpung masa-masa itu belum datang, ayo pakai ngaji. Wa ilallahi turja'ul umur. Mumpung sehat. Saya kemarin ngerasain betul, zaman-zaman enak banget gitu ya jemaah, masa-masa muda. Sehari ngaji 7, sehari ngaji 6, sehari ngaji 7, 6, 7, 6. Kalau sekarang ngaji sehari 7, ya up jemaah. Oh ternyata ini ya. 2017, waktu kami awal-awal pindah ke sini 6 tahun lalu, usia kami masih 22, 23. 6 tahun yang lalu, itu kan kayak apa? Sehari 6, sehari 7 kajian. Sampai dulu ketika sambil ngajar anak-anak tahfidz di sini, putranya Mas Joko, putranya Mas Roto, Royan, putranya Mbak Uda, putranya Pak Bambang, kadang kami ngaji sampai tengkleng-tengkleng ngantuk begini cuma. Karena sehari 6, sehari 7, nggak pernah sehari 3, nggak pernah sehari 4, nggak pernah 5, 6, 7 sehari kajian. Jam 7 ngaji, jam 8 ngaji, jam 11 kajian, ba'da zuhur kajian, ba'da asar kajian, ba'da maghrib ngajar, habis ngajar udah dijemput, Ustaz maaf udah ditunggu di situ. Oh iya, ba'da isya ngaji lagi. Kalau sekarang disuruh sehari ngaji 7, aduh, masya Allah, ternyata sudah nggak mampu jemaah. Fisik sudah semakin senja. Ini pertanda, hai Irfan, sebentar lagi kamu mati. Ayo persiapkan. Sekarang sehari 3, maksimal banget 4, paling 1, 2, 1, 3. Ini pertanda. Saya mau bagi tahu kepada kita semua bahwa mumpung sehat, pakai beramal soleh di jamaah. Mumpung sehat, pakai ngaji di jamaah. Mumpung lagi kuat, mending ingatannya ingatan amal soleh. Dulu saya masih muda ngaji, dulu masih muda amal soleh. Lah subuh-subuh ketimbang di rumah ngapain jemaah? Mending duduk di sini. Ada pahala jelas.
pahala haji umrah sempurna. Belum lagi nanti Nabi bersabda, orang duduk di majelis ilmu, Allah sebut-sebut namanya, Allah ampuni dosa-dosanya, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, pertanda ridho kepada para penuntut ilmu. Belum lagi didoakan oleh semut di seluruh dunia, ikan di kedalaman lautan. Betul? Itu kan sabda Nabi. Ini namanya tenagamu kamu pakai untuk agama Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Allah tuh nanti memudahkan setiap orang yang menjalankan agama ini penuh dengan kebaikan. Kalau tujuannya Allah, karena Allah yang menggenggam hatinya manusia, seluruh alam semesta, nanti kemudahan itu Allah datangkan, bukan kitanya, tapi Allahnya. Maka hadirin, hati yang paling penting dijaga. Orang kalau ikhlas tuh dari hati nyampainya juga ke hati. Kerasa jamaah nanti, kerasa banget deh. Tapi kalau udah bicara wani piro, waduh, udah nggak mungkin hati ke hati. Tapi bicaranya it's a business. Ini adalah tentang bisnis. Saya harus dapatkan keuntungan. Lalu gimana ceritanya? Kiai, Ustadz, Gus, guru yang harusnya fokusnya mengejar akhirat, tapi kok nanti malah fokusnya mengejar dunia nih. Gimana ceritanya? Ayo fokusnya kepada akhirat. Dunia itu dapat sebagai bonus baiknya kita di satu bidang. Dunia datang sebagai bonus, tapi bukan sebagai tujuan utama. Wa ilallahi turja'ul umur. Terus diulang-ulang. Diingat ya jamaah. Wa ilallahi turja'ul umur. Ayat 110 mohon maaf. Kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik, ukhrijat yang dikeluarkan, linnas untuk semua manusia, ta'muruna bil ma'ruf, ada syaratnya. Syarat yang pertama, kalian baru disebut umat terbaik bagi manusia adalah ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian menyuruh orang dalam kebaikan. Jadi hakikat hidup nyuruh berbuat baik itu agar kita masuk kriteria kuntum khaira ummah, umat terbaik. Siapa umat terbaik? Karakter pertamanya ta'muruna bil ma'ruf, ajak dong berbuat baik. Buatkan dong program-program kebaikan. Panjangkan dong nafas agar supaya kebaikan ini berbuah lama, awet, tahan lama. Lalu yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, kalian akan disebut umat terbaik adalah kalau kalian tanhauna 'anil munkar, mencegah dari berbuat munkar. Jangan diam aja dong, dicegah. Kalau disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ta'muruna bil ma'ruf, kalian umat terbaik maksudnya adalah kalian manusia terbaik untuk menyelamatkan yang lainnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi fungsi manusia untuk menyelamatkan manusia lainnya. Bahasa gampang hadisnya mah, hadis riwayat Ibnu Majah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain. Kan bahasa lainnya ini kan, dia mampu menyelamatkan orang lainnya. Ketika kalian datang, belenggu-belenggu melilit di leher kalian. Kemudian ketika Islam datang, belenggu yang melilit leher kalian terlepaskan sebab karena datangnya Islam. Ini makna kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh kepada yang ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, yang kedua mencegah dari yang munkar, yang ketiga wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Antum tufuna sab'ina ummah. Bahkan Nabi bersabda, kalian ini umatnya Rasulullah setara dengan sab'ina ummah, 70 umat. Antum khairuha, dan kalian umat terbaiknya dari umat-umat terdahulu. Coba bayangin jemaah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat yang lainnya, Nabi bersabda, sabda Nabi, antum tufuna sab'ina ummah. Sabda Nabi,
Wahai umatku, kalian ini setara dengan 70 umat. Wa antum khairuha, dan kalian adalah umat yang terbaik. Wa akramuha 'ala Allah, dan kalian adalah umat yang paling akan dimuliakan Allah di sisinya Allah. Umatnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat, bahagia jadi umatnya Rasulullah. Tufuna sab'ina ummah. Umat Islam ini, umatnya Rasulullah ini setara sebanding dengan 70 umat sebelum-sebelumnya. Wa antum khairuha, dan kita umatnya Rasulullah adalah umat terbaik. Wa akramuha 'ala Allah, dan kalian itu akan dimuliakan Allah dengan sebaik-baiknya kemuliaan dibanding umat-umat terdahulu. Maka jemaah, keuntungan bagi kita yang tinggal di akhir zaman. Fitnahnya besar Ustadz, betul. Fitnahnya ngeri, betul. Tapi jangan lupa, istimewa umat akhir zaman, Nabi bersabda, senilai 70 umat terdahulu, dia disebut umat terbaik, dan dia adalah umat yang akan dimuliakan Allah dengan kemuliaan yang paling mulia. Allahu Akbar. Hebatnya umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari ayat kuntum khairu ummah. Jadi kalau kita umat terbaik, bismillah, lakukan yang terbaik untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kegemilangan kaum muslimin, agar kaum muslimin mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Begitu hadirin. Lalu Rasul pun juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Masya Allah. Nabi bersabda, sungguh aku telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak diberi oleh nabi-nabi sebelumku. Jadi Allah memberikan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak diberi oleh nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah ma huwa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa? Apa itu?" Qala, "Nusirtu birru' wa u'titu mafatihal ard wa summitu Ahmad wa ju'ilat turab li tahuran wa ju'ilat ummati khairal ummam wa ju'ilat ummati khairal umam." Nabi diberikan keistimewaan yang tidak diberi pada nabi-nabi sebelumnya berupa 4 keistimewaan. Yang pertama, nusirtu birru', aku ditolong oleh Allah dengan musuh itu punya rasa takut. Rasulullah ditolong Allah dengan rasa takut yang hadir pada kelompok musuh. Jadi musuh itu respect sama Rasulullah, takut. Bahkan kalau udah melihat pasukannya Rasulullah tuh, musuh tuh langsung gemeter badannya jemaah. Itu pertolongan Allah. Jadi musuh itu takut. Yang kedua, wa u'titu mafatihal ard, dan sungguh aku diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Yang ketiga, wa summitu Ahmad, aku diberi nama dengan nama Ahmad atau Muhammad. Oh, 5 jemaah. Ada 5, bukan 4. Ada 5. Yang keempat, waju'ilat turab li tahuran, dan dijadikan tanah atau debu itu juga sebagai tempat aku bisa bersuci, alias tayamum. Ini kemudahan saat nggak dapat air, maka debu bisa menjadi sarana prasarana untuk bersuci, atau disebut dengan istilah tayamum. Nah, yang kelima ini tentang menjelaskan kuntum khaira ummah wa ju'ilat ummati khairal umam, dan Allah jadikan umatku, umat Rasulullah maksudnya, khairal umam, menjadi sebaik-baiknya umat terbaik adalah umatnya Rasulullah. Berlaku kapan itu? Sampai hari kiamat.
selama mereka mencintai Allah, meneladani Rasulullah, dan sangat-sangat menjunjung tinggi tentang apa dari keduanya, maka dia akan menjadi umat terbaik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi SAW telah pernah mengetahui ini jamaah, dan beliau benar-benar tahu bahwa umatnya umat terbaik. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan Allah jadikan umatku adalah umat terbaik. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, ciri umat terbaik ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah berbuat munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, selama mereka beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kalau ahli kitab mau beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Kalau orang yang kufur tadi, non muslim, lalu kemudian beliau beriman, tentu itu baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, tapi di antara mereka ada memang yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, namun kebanyakan mereka hanyalah orang-orang yang fasik. Kita sudah bahas apa makna fasik. Fasik adalah orang yang tahu tentang keimanan, tapi mereka menyengaja melakukan pelanggaran syariat. Namanya orang fasik. Udah tahu keliru, masih dilakukan. Namanya orang fasik. Jadi yang beriman tuh ada jemaah. Nanti sampai hari kiamat yang beriman ada. Wa aktsaruhumul fasikun, tapi kebanyakan nanti adalah yang fasik, wal a'yadzu billahi min dzalik. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis nih, penjelas daripada hadis sebelumnya. Ama tardawna an takunu ru'ba ahlil jannah fakabbarna summa qala ama tardawna an takunu sulus ahlil jannah fakabbarna summa qala inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Nabi bertanya kepada para sahabat jemaah, kalian suka gak kalau nanti umatku, kata Nabi, umatku, sabda Nabi, akan menjadi 1/4 yang menghuni syurganya Allah. Fakabbarna, lalu sahabat bertakbir, Allahu Akbar, saking senangnya jemaah. Kami senang ya Rasulullah kalau kami menjadi 1/4 penghuni syurga. Lalu Nabi bersabda, bagaimana kalau sulus ahlil jannah, kalian nanti menjadi 1/3 penduduk surga. Fakabbarna, mereka bertakbir, Allahu Akbar, saking senangnya. 1/3 penduduk surga itu besar loh jemaah. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Lalu inni la arju an takunu syatra ahlil jannah, sungguh aku berharap besok kalian akan menduduki setengah syurganya Allah, semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua menduduki syurganya Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga tanpa hisab. Semua dosa Allah maafkan, semua khilaf Allah ampuni, dan Allah dudukan kita dalam kedudukan yang sangat mulia bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus yang paling ulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Waktu tempat untuk jawab dipersilakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustaz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin satu pertanyaan Pak Ustaz. Fokus dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya dan dijadikan kefakiran di perut mantannya. Yang menjadi pertanyaan begini Pak Ustaz, bila fokus dunia, cari dunia untuk tujuan biaya haji yang melambung tinggi beserta untuk biaya sekolah yang juga tinggi pula, apakah termasuk urusan di dunia Pak Ustaz? Jazakallah
asal jaza Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi, dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Quran surah 28 ayat 77. Itu nanti menjadi panduan jawaban dari apa yang Mas Hadi tanyakan. Quran surah 28 Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus kalian wahai hamba-hambaku, kejarlah negeri akhirat, jangan lupakan porsi hidup kalian di dunia. Kalau saya bekerja tujuannya adalah untuk daftar haji, itu namanya menunggangi dunia untuk mengejar akhirat. Kalau saya bekerja agar supaya anak saya sekolah, itu memang tugas kewajiban kita dan menjalankan ayat Allah yang disebut Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Quran surah 4 An-Nisa ayat 34. Dan memang sudah semestinya begitu. Allah ciptakan Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin, kami tidak ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Maka gimana pasnya, formula pasnya adalah tunggangi dunia untuk mengejar akhirat. Fokus utama kita adalah negeri akhirat, dunia sebagai sarana prasarana atau wasilah meraih negeri akhirat. Bukan berarti habis ini kita nggak kerja, malas-malasan. Islam tidak mengajarkan itu. Islam nggak mengajarkan berpangku tangan terhadap warisan. Islam tidak mengajarkan malas-malasan. Islam tidak mengajarkan kita untuk nggak kerja. Islam tidak mengajarkan kita untuk lepas tanggung jawab. Enggak. Islam mengajarkan kita jadilah profesional, disiplinlah, tepat waktulah. Nafasmu harus panjang karena setiap perjalanan butuh proses yang panjang. Siap-siap kalau kamu direndahkan. Kamu nanti harus siap kalau dicaci maki. Kamu harus siap dibanting, siap nanti melompat lebih tinggi. Ini namanya kita harus siap dengan itu semua, jemaah kan. Berhadapan dengan dunia, kalau dijadikan dunia sebagai fokus sekedar dunia, nanti akhirat luput. Tapi kalau dijadikan pandangannya terhadap dunia, ya Allah, kayakku ini supaya bisa mengumrohkan 2 RT. Waduh, di Bojongkoneng ada seorang pengusaha kaya raya mengumrohkan bukan cuma se-RT, 2 RT diumrohin. Masya Allah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami minal aghniya, menjadi orang yang berkecukupan sampai bisa cukup mengumrohkan 50 RT. Amin ya rabbal alamin. Enak ya jemaah, luar biasa. Jadi Mas Adi, kita sekarang baca framingnya itu bukan framing kacamata dunia, jemaah. Kita membaca dunia bukan framing kacamata pokoknya harus dapat dunia. Buat apa? Foya-foya, bukan. Tapi kita bekerja sebagai tanggung jawab terhadap keluarga. Kita dapat rezeki buat daftar haji. Kita punya uang untuk membiayai makan kebutuhan keluarga. Kita punya hajat rumah, papan, sangan, pandang, itu diberikan untuk tujuannya tempat sujud kepada Allah. Inilah namanya menunggangi dunia untuk nilai-nilai akhirat. Karena Allah berfirman, Quran surah Al-Qasas ayat ke-77, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Kalian itu fokusnya ayo kejar persiapan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dunia jangan dilupakan juga, tapi tunggangi dunia untuk memperkuat negeri akhirat. Haji kan kabarnya butuh biaya ya jemaah. Nggak bisa kita berenang dari Tanjung Emas Semarang sampai Laut Jeddah, nggak bisa kan ya Bude? Tanjung Perak sampai Jeddah kan nggak bisa juga. Masa berenang kita? Kan butuh dana, butuh biaya. Karenanya bismillahirrahmanirrahim, nanti kita pelan-pelan ya jemaah, kita daftar. Mana dulu yang harus daftar? Saya udah ngebet pengen berangkat haji, tapi antrinya lama. Jamaah mohon info bahwa haji di Jawa Tengah, kuota haji Jawa Tengah kalau daftarnya 2023, berangkatnya nanti 32 tahun kemudian. Jadi kalau kita sekarang daftar umur 30, berangkatnya umur 62. Jadi mana nih yang harus saya dahulukan nih? Haji dulu apa umrah dulu? Nah, secara fikih wajib didahulukan daripada yang sunnah, maka daftar haji dulu. Nanti kalau punya rezeki lagi berangkat umrah.
Namun secara yang lain, kalau memang sudah ngebet pengen banget ke sana, fakta lapangan Rasul umroh dulu baru haji. Jadi kalau mau umroh dulu pun juga diperkenankan. Nanti kalau ada tabungan lagi segera daftar haji. Begitu kalau dalam dua sudut pandang, satu sudut pandang fikih, haji dulu silahkan umroh kemudian. Tapi kalau sudut pandang fakta lapangan, sejarah menceritakan kepada kita bahwa Nabi umroh dulu baru haji. Silahkan mana yang lebih nyaman menurut jamaah, dipersilahkan. Begitu ya jamaah. Mas Hadi, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.